Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilson Ardani Siregar, nomor NIM 02042021101, kelas H1C Muamalah. Judul materi yang akan saya sampaikan pada materi ini adalah teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis disusun berdasarkan karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian, ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis mengikuti pedoman ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah: logis, yaitu sesuai ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Sistematis, yaitu beratur menurut sistem sehingga membantu suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu. Objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Etis, yaitu sesuai dengan asas perilaku atau etika yang disepakati secara umum. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Laporan. Bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, diteliti atau diamati, dan mengandung saran-saran. 2. Paper atau makalah. Ditulis oleh peserta didik sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Makalah dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. 3. Kertas kerja. Karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan usulan atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. 4. Skripsi. Karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana. Skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi, atau penelitian lapangan sebagai persyaratan akademis yang harus ditempuh, dipertahankan dan dipertanggungjawabkan oleh penyusun dalam sidang ujian. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah 2. 5. Tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior yang bertanggung jawab dalam bidang studi tertentu. 6. Disertai. Karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, gelar tertinggi yang diberikan oleh satu universitas. Penulisan disertai ini di bawah bimbingan promotor atau dosen yang berpangkat profesor, dan isinya pembahasan masalah yang lebih kompleks dan lebih mendalam daripada tesis. 7. Resensi. Karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Resensi yang disebut juga timbangan buku atau book review sering disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Tujuan resensi ialah memberi pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas tersebut patut dibaca atau tidak. Jenis-jenis karya ilmiah 3. 8. Artikel ilmiah. Bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertai atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. 9. Artikel ilmiah populer. Tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. 10. Buku ilmiah. Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar yang isinya mengajarkan suatu bidang ilmu. Klasifikasi buku. 1. Buku referensi merupakan buku yang memuat suatu kompendium
atau himpunan informasi, biasanya spesifik, yang dikumpulkan dalam bentuk buku untuk memudahkan referensi atau acuan. Contoh: almanak pendidikan, atlas kesekumpulan peta, memuat lokasi geografis, citation indeks, daftar publik yang disitasi oleh publikasi lain, direktori memudahkan pencarian subjek, buku telepon, ensiklopedia, suatu kompendium yang sangat komprehensif. 2. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam suatu bidang ilmu. Monograf merupakan tulisan tentang satu objek biasanya oleh penulis tunggal. Monografik series diterbitkan berseri, biasanya oleh himpunan profesi dari kegiatan seminar atau seperti proceeding. 3. Buku ajar atau buku teks. Textbook merupakan manual untuk pengajaran dalam satu cabang ilmu sebagai pegangan untuk suatu mata kuliah dan sarana pengantaran ilmu pengetahuan. Buku ajar dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa dengan banyak ilustrasi untuk memperjelas konsep. Biasanya tersedia soal latihan dan penugasan. 4. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Modul biasanya disusun lebih ringkas dan secara tampilan kurang profesional karena tidak diterbitkan oleh penerbit buku, melainkan hanya oleh penulis dan penerbit kampus dan tanpa melalui proses penyuntingan. 5. Bunga rampai atau book chapter. Publikasi ilmiah dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prakata. Prolog yang mengantarkan keseluruhan isi, dalam hal ini penutup atau epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Buku bunga rampai ditulis secara bersama-sama, setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda. Tahapan penyusunan karya ilmiah: pencarian fakta atau gejala atau informasi atau masalah atau ide atau gagasan isu dapat dengan banyak membaca literatur. Pencarian solusi yang mungkin terhadap permasalahan. Pengumpulan data, analisis secara objektif dan mendalam berdasarkan teori dan metode yang sudah baku. Pemeriksaan dan penyuntingan konsep atau metode ilmiah mudah difahami untuk susunan bahasanya dan didukung referensi yang luas dan akurat. Penyajian tulisan laporan. Penentuan judul: singkat. 1. Singkat. 2. Mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel. 3. Deskriptif dan informatif. 4. Lebih baik dipikirkan dan ditetapkan setelah seluruh naskah selesai disusun. Metode penelitian: bagaimana penelitian dilaksanakan, dari mana dan dengan cara apa data atau informasi diperoleh. Populasi dan sampel, waktu pelaksanaan, objek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Hasil penelitian: merupakan bagian ini artikel menyajikan hasil penelitian. Gunakan kalimat sederhana, lugas dan jelas. Penyajian data: gunakan tabel dan data yang lebih rumit. Gunakan grafik, sajikan dimulai dari hasil utama diikuti hasil pendukung. Jangan mengulangi menulis angka yang telah ditulis pada tabel dalam teks. Laporkan data perwakilan dan bukan data mentah. Isi: urutan masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, ilustrasi atau contoh, tabel, gambar, grafik atau jika ada. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.